Kami mengucapkan selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara, kakak adik dimanapun Anda berada. Puji Tuhan kita boleh kembali bersama-sama mengikuti ibadah belajar Alkitab interaktif online pada malam hari ini. Kita sudah masuk di minggu yang kedua dan puji Tuhan kita boleh mengikuti akan belajar Alkitab interaktif online malam hari ini, dan pelajaran malam hari ini akan sangat menarik untuk kita ikuti. Itu sebabnya mari kami mengajak semua Bapak Ibu, saudara-saudara yang sudah bergabung baik di aplikasi Zoom, demikian juga yang menyaksikannya di channel Facebook di Uni Indonesia Kawasan Barat dan juga YouTube Uni Indonesia Kawasan Barat. Mari kita persiapkan hati kita masing-masing untuk mengikuti pelajaran Alkitab yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Roni Wenas pada malam hari ini. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudara yang kami kasihi dimanapun Anda berada, mari kita memulaikan acara belajar Alkitab interaktif online kita malam hari ini dengan kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa yang bertahta di sorga, pada malam hari ini kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena berkat kasih yang Tuhan telah berikan di dalam hidup kami. Kami bersyukur atas pemeliharaan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk kesehatan yang baik yang Tuhan berikan. Terlebih kami bersyukur oleh karena kesempatan yang indah. Pada malam hari ini kami boleh menggunakan waktu yang sangat baik untuk mendalami akan firman Tuhan. Bila mana firman-Mu akan dibentangkan, biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan akan mengurapi kami semua yang mendengarkan firman-Mu, agar firman-Mu itu tidak hanya terbentang, tetapi boleh dapat terlaksana di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Roni Wenas, yang akan menyampaikan pelajaran pada malam hari ini. Tuhan urapi beliau secara khusus, agar firman-Mu, pendalaman Alkitab yang sudah dipersiapkan, boleh disampaikan dengan kuasa dan tuntunan dari sorga, sehingga pekabaran-Mu itu menjadi indah di setiap hati dan telinga kami yang mendengar. Kami berdoa ya Tuhan bagi seluruh pelajar-pelajar Alkitab, umat-umat Tuhan yang telah tergabung di dalam ibadah kami pada malam hari ini, baik yang menyaksikan melalui aplikasi Zoom, dari Facebook dan juga YouTube, agar Tuhan memberkati semuanya, terlebih setiap sarana online yang kami gunakan, peralatan-peralatan yang difungsikan, Tuhan berkati sehingga berjalan dengan baik, dan juga jaringan yang mengkoneksikan kami satu dengan yang lain. Tuhan juga berkati sehingga acara kami pada malam hari ini boleh dapat berjalan dengan baik dan lancar, menjadi kemuliaan, kepujian, hormat bagi nama Tuhan saja, dan menjadi berkat-berkat rohani bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, ini doa dan pengharapan kami. Kami mohon keampunan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami persembahkan doa ini. Amin. Baik Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tema kita dalam belajar Alkitab online ini adalah apakah Anda pernah tahu? Dan malam hari ini, judul pelajaran yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan adalah masa depan dunia diungkapkan. Minggu ini adalah minggu yang kedua setelah satu minggu yang lalu kita belajar yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Sony Sipayung, dan minggu ini hamba Tuhan yang akan melayani sepanjang minggu ini adalah Bapak Pendeta Roni Wenas dari Jakarta. Ada orang berkata tidak kenal tidak sayang, tetapi pepatah itu tidak berlaku bagi kita. Bagi kita belum kenal saja sudah sayang, karena kita semua umat-umat Tuhan. Tapi tidak ada salahnya saya perkenalkan sedikit hamba Tuhan yang melayani kita sepanjang minggu ini, agar kita boleh semakin mengenal beliau. Dan beliau ini adalah seorang hamba Tuhan yang sudah memiliki begitu banyak pengalaman di dalam pelayanan, baik sebagai gembala jemaat, sebagai pimpinan di organisasi Gereja Masih Advent Hari Ketujuh di Kupang, di Jakarta, dan saat ini beliau melayani sebagai Direktur Pelayanan Pemuda Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh
seluruh Uni Indonesia kawasan Barat. Kita percaya dengan pengalaman rohani yang beliau miliki, tentunya ditambah dengan kuasa Roh Kudus, pelajaran-pelajaran firman yang akan disampaikan malam hari ini, bahkan sepanjang minggu ini, akan berkuasa untuk dapat mengubah hidup kita dan juga mempertambah pengetahuan-pengetahuan kita akan firman Tuhan. Kami juga mau memberitahukan Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi dimanapun Anda berada, jikalau ada pertanyaan-pertanyaan ataupun usulan-usulan doa yang Bapak Ibu Saudara-saudara semua rindu untuk tanyakan dan usulkan untuk doakan, boleh Bapak Ibu menuliskan di kolom chat baik di aplikasi Zoom, demikian juga di komen YouTube dan juga Facebook, dan akan ada tim kami yang mencatat pertanyaan Bapak Ibu dan mendoakan permohonan-permohonan doa yang Bapak Ibu Saudara-saudara sampaikan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan pelajaran firman Tuhan pada malam hari ini. Masa depan dunia diungkapkan oleh Pendeta Roni J. Wenas. Waktu ini diberikan kepada Pendeta Roni J. Wenas. Silakan. Selamat malam buat kita semua. Kita memasuki satu seri pelajaran minggu kedua, ya. Dan malam ini kita akan membahas yaitu masa depan diungkapkan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang-orang muda, terutama saya kebetulan bekerja dengan orang-orang muda, sering mereka bilang, "Pendeta, tolong doakan saya. Saya punya rencana untuk ke depan atau masa depan saya mau menjadi seorang dokter." Ada yang bilang, "Saya datang didoakan, tolong pendeta supaya saya bisa lulus kuliah dan nanti saya akan bekerja." Di semua orang-orang muda senang didoakan untuk masa depan. Tetapi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, banyak sekarang orang ragu dengan masa depan dengan pandemik yang terjadi. Orang bertanya, kapan ini pandemik selesai? Kapan wabah COVID-19 ini selesai? Tadi saya baru dikirim ya berita, yaitu dari detik.com, dikatakan menurut seorang yang kaya di Amerika, ya, Bill Gates katakan ini akan selesai diperkirakan akhir tahun 2022. Waduh, bagaimana ini? Sedangkan kita sudah 4 bulan saja terasa sekali dampak dari pandemik ini, kita merasakan kesusahan yang hebat, apalagi nanti sampai akhir tahun 2022. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tapi kita bersyukur malam ini kita akan melihat bagaimana Alkitab dengan jelas mengungkapkan masa depan yang diungkapkan. Untuk itu, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur malam ini kembali kami masuk di dalam Zoom meeting untuk belajar firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menyertai dan mengurapi hamba-Mu yang berbicara dan kami semua yang mendengarkan baik di Zoom maupun di media sosial yang lain. Tuhan akan tuntun, berikan yaitu internet yang lancar, peralatan yang baik, supaya semua pelajaran ini boleh membantu untuk kami mengerti dan kami lebih yakin dan lebih percaya kepada masa depan yang Tuhan janjikan. Inilah doa kami, sempurnakan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Baik, ketika kita bicara masa depan yang Alkitab akan katakan, kita akan melihat, karena masa depan ini sudah diberikan jauh-jauh hari sebelum peristiwa-peristiwa itu terjadi dan Tuhan menggenapinya satu demi satu. Ada seorang raja di dalam Alkitab, dia mendapat kekuasaan di tahun 606 begitu kuat, dia punya kekuatan, ya, dan bahkan dia sebenarnya di tahun 627 sebelum Masehi, dia punya kerajaan sudah semakin termasyhur waktu itu, yaitu kerajaan Babilonia. Dan dia merasa kagum, kerajaan ini dia bangun dengan apa yang dia usahakan. Sehingga dia mungkin berpikir, apa yang akan terjadi setelah ini? Dia sedang memikir-mikirkan itu,
dan akhirnya mungkin dia tertidur, dan pada waktu dia tertidur, dia mendapat mimpi. Dan dia rasa pada waktu dia terbangun dari tidurnya, dia rasa mimpinya itu begitu penting. Tetapi dia lupa. Dia lupa, dan akhirnya karena di kerajaannya itu banyak orang-orang pintar yang disebut orang-orang Kasdim, ya. Lalu dia cepat panggil mereka. Hai orang-orang Kasdim, kalian adalah orang-orang pintar yang saya pekerjakan di kerajaan saya. Tolong sekarang kasih tahu mimpi saya dan apa artinya. Lalu orang-orang pintar itu yang disebut orang-orang Kasdim, mereka lalu katakan, Tuanku Raja, kasih tahu mimpinya, nanti kami akan menjelaskan apa artinya. Wah, Tuan Raja ini merasa tersinggung. Dan dia akhirnya katakan, kalau kamu mau bisa menjelaskan mimpi saya yang saya mimpikan, maka saya akan kasih hadiah. Tapi sebaliknya, kalau tidak, saya akan menghukum engkau. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita lihat slide ini. Saya akan share slide. Ya. Di dalam Daniel 12 ayat 1 dikatakan, pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar. Karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Nebukadnezar adalah raja Babilonia ketika Babilonia masuk kepada masa jayanya. Ya. Jadi dia bermimpi dan dia panggil orang-orang pintar. Dan mereka terus, ya, raja katakan, cepat katakan. Jangan kalian berpura-pura seolah-olah nanti akhirnya saya lupa mempertanyakan ini. Dan sudah diminta kepada raja supaya tolong beritahukan mimpinya, baru kami kasih tahu yaitu artinya. Tapi Tuan Raja memang sudah lupa mimpinya. Tapi dia rasa waktu dia bermimpi, mimpinya itu begitu penting. Sehingga dia minta supaya orang-orang pintar itu menjelaskan mimpinya. Memang lucu, saudara. Kita yang bermimpi, orang lain yang disuruh kasih tahu mimpi kita. Dan inilah jawaban daripada orang-orang Kasdim itu. Ya, para Kasdim itu menjawab raja, tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta Tuanku Raja. Dan tidak pernah seorang raja, bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya, telah meminta hal yang sedemikian dari seorang berilmu atau seorang ahli jampi atau seorang Kasdim. Apa yang diminta Tuanku Raja adalah terlalu berat dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada Tuanku Raja selain dari dewa-dewa yang berdiam di antara manusia. Jadi saudara-saudara, orang-orang Kasdim ini memberikan satu statement yang begitu keras kepada raja. Bahwa permintaan raja itu tidak pernah diminta oleh raja-raja yang termasyhur sekalipun. Dan kalaupun itu diminta, mereka tidak akan sanggup kecuali mereka katakan dewa, karena mereka tidak percaya kepada Allah pencipta. Mereka percaya kepada dewa-dewa. Dan akhirnya raja memutuskan akan membunuh orang-orang Kasdim ini. Bahkan orang-orang pintar yang dia gaji di istana, termasuk di dalamnya ada umat Tuhan yang bernama Daniel. Daniel mendengar cerita ini, kemudian Daniel cepat-cepat untuk menghadap raja dan meminta izin kepada pemimpin istana untuk memohon menghadap raja, dan akhirnya Daniel menghadap raja. Ini adalah hamba Tuhan yang baru saja dipekerjakan oleh raja di kerajaan Babylon. Dia bukan orang Babylon, dia juga bukan orang Kasdim, tetapi dia adalah orang Ibrani, umat Tuhan yang adalah tawanan yang dibawa ke Babylon. Di dalam Daniel 2 ayat 16 dikatakan, maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Saudara-saudara, Daniel menghadap bukan berarti dia sudah tahu, tapi dia meminta waktu kepada raja supaya dia
disanggupkan untuk mengungkapkan. Dan dalam cerita itu, Daniel pada waktu diberikan waktu, akhirnya diizinkan diberikan waktu oleh raja. Apa yang dia gunakan waktu itu? Dia mengundang teman-temannya yang lain untuk ikut berdoa bersama-sama dengan dia. Jadi mereka berkelompok berdoa untuk masalah yang hebat yang sedang terjadi di kerajaan Babylon. Mereka melakukan kelompok doa sungguh-sungguh agar Tuhan mengungkapkan misteri mimpi dari Raja Nebukadnezar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita menghadapi masalah, kita jangan cepat-cepat ambil keputusan, tapi kita perlu waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Dan bukan hanya kita saja, tapi kita ajak kawan yang lain, ataupun teman, sahabat iman kita untuk berdoa bersama-sama. Ini pelajaran yang baik yang kita dapat Daniel. Ketika situasi yang begitu genting, dia minta waktu untuk berdoa. Dan akhirnya dia juga bukan hanya sendirian, dia bawa teman-temannya untuk sama-sama berdoa. Jadi malam ini pelajaran yang baik yang kita ambil adalah ketika ada masalah yang hebat, berdoa. Bukan hanya kita ajak yang lain ikut berdoa. Semakin banyak yang berdoa akan memberikan kuasa yang luar biasa. Dan benar, saudara, apa yang terjadi berikutnya? Rupanya dikatakan di dalam Daniel 2 ayat 1 sampai 23. Dikatakan, engkau di sini adalah Tuhan, telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Tuhan dengan kasih karunia-Nya, dengan hikmat-Nya, memberitahukan mimpi raja kepada Daniel. Ya. Jadi Daniel merasakan bagaimana hasil doa dia dengan teman-temannya. Tuhan mengaruniakan mimpi itu yang dimimpikan oleh raja. Akhirnya Daniel bisa mendapatkannya. Ya, dikatakan selanjutnya, tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Jadi Daniel menghadap raja, lalu pada waktu menghadap raja, dia sampaikan pengalaman rohaninya. Dia tidak katakan saya yang bisa mampu melakukan itu, tetapi dia katakan di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Dia menghadap Raja Nebukadnezar, dia tidak membawa kepintarannya, tapi dia membawa Tuhan yang sudah menolong dia. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian Daniel mulai menjelaskan mimpi raja itu. Sedang tuanku ada di tempat tidur. Daniel 2 ayat 29 dan 30. Ya tuanku raja, timbul pada tuanku pikiran-pikiran tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dan dia yang menyingkapkan rahasia-rahasia telah memberitahukan kepada tuanku apa yang akan terjadi. Adapun aku, kepadaku telah disingkapkan rahasia itu, bukan karena hikmat yang mungkin ada padaku, melebihi hikmat semua orang yang hidup, tetapi supaya maknanya diberitahukan kepada tuanku raja, dan supaya tuanku mengenal pikiran-pikiran tuanku. Kita lihat selanjutnya, Daniel melanjutkan di dalam Daniel 2 ayat 31 sampai 36. Ya raja, tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilauan, luar biasa, tegak di hadapan tuanku dan tampak mendahsyat. Saya bisa bayangkan ketika Daniel katakan itu, pada waktu itu, ya, Raja Nebukadnezar langsung, kalau ini kita bisa lihat ini, pasti Raja Nebukadnezar katakan, iya betul itu Daniel, saya mimpi. Ya, inilah yang dilihat oleh raja. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga. Sedang pahanya dari besi dan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Jadi ketika Daniel menjelaskan itu,
raja pasti bilang, betul itu Daniel, mulai diingatkan kembali kepada Raja Nebukadnezar bahwa dia mimpi melihat patung yang besar dan kepalanya dari emas, dada dan lengannya dari perak, kemudian tembaga, ya, kemudian besi, dan sebagian kakinya, yaitu nanti kita lihat 10 jari kakinya, itu dari tanah liat yang bercampur dengan besi, atau besi bercampur dengan tanah liat. Ya. Kemudian dikatakan, sementara tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu, sehingga remuk. Ya, dikatakan oleh Daniel pada saat raja ini sedang terkagum-kagum dengan mimpinya, tapi dengan tiba-tiba ada batu yang tidak diungkit oleh manusia menimpa bagian kaki dari patung itu, yaitu yang paling bawah, yang besi bercampur tanah liat dan remuk. Dikatakan, maka dengan sekaligus diremukkannya juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada bekasnya yang ditemukan, tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Itulah mimpi tuanku, dan sekarang maknanya akan kami katakan kepada tuanku raja. Wah, pasti Raja Nebukadnezar semakin penasaran, apa ini? Ya, apa maknanya? Ya, dia makin penasaran, dan Daniel kemudian menjelaskan. Nah, saudara-saudara, karena ini adalah penglihatan supaya kita bisa mengerti, kita gunakan bentuk gambar, ya. Inilah, saudara, gambar yang dilihat oleh Nebukadnezar. Jadi patung ini yang tinggi besar, kepalanya dari emas, itu sebenarnya patung ini melambangkan kerajaan-kerajaan dan sejarah dunia. Kepala dari emas, yaitu kerajaan Babel, katanya Daniel, itulah tuanku, ya, yaitu yang pada waktu mereka ini mendapat mimpi itu di tahun 605 Masehi, sebelum Masehi, dan kerajaan ini berakhir di tahun 539. Kemudian Daniel katakan, tetapi tuanku, setelah kerajaan tuanku maka akan muncul kerajaan yang kurang mulia karena dari perak, yaitu kerajaan Persia atau Medo-Persia. Dan menurut sejarah dikatakan itu berlangsung dari tahun 539 sebelum Masehi sampai tahun 331 Masehi. Kemudian paha tembaga, yaitu melambangkan kerajaan Yunani atau kerajaan Greka. Itu berlangsung dari tahun 331 sampai 168 sebelum Masehi, ya. Waktu itu kerajaannya dikenal, yaitu rajanya Alexander the Great, ya, atau Iskandar yang agung. Kemudian setelah Yunani, dikatakan setelah tembaga maka akan muncul kerajaan yang seperti besi keras. Dan itu dalam sejarah dikatakan tahun 168 sebelum Masehi sampai tahun 476 Masehi, itu adalah kerajaan Roma. Dan setelah itu kerajaan Roma terpecah menjadi 10 kerajaan. Saudara bayangkan, Daniel berada di Babel saat itu, tahun 605, pada waktu mimpi itu ada. Tapi Tuhan sudah kasih tahu melalui mimpi Nebukadnezar yang kemudian dijelaskan oleh Daniel, peristiwa-peristiwa yang akan terjadi dan pasti terjadi di berikutnya. Jadi ini adalah masa depan yang diungkapkan. Dan bukan itu saja, nanti kita akan lihat lebih jelas. Setelah kerajaan Roma, maka masuk kepada 10 jari kaki yang terbuat dari besi dan tanah liat. Rupanya setelah kerajaan Roma, ya, tahun yang berikutnya, maka kerajaan ini terbagi menjadi 10 kerajaan Eropa. Ya, di situ saudara lihat kerajaan-kerajaan, ya. Ya, Visigoths, Franks, Anglo-Saxon, Heruli, Ostrogoth, Lombards, Alemanni, dan Vandals. Inilah kerajaan yang
terpecah dari kerajaan Roma seperti yang sudah dinubuatkan oleh Alkitab, maka kerajaan Roma yang tadinya begitu kuat seperti besi, tapi karena Alkitab sudah menubuatkannya, maka dia tidak bertahan juga, akan terbagi, ya, terbagi. Nah, saudara-saudara, kemudian kita lihat ada batu, dan batu itu menimpa 10 jari kaki. Artinya di penghujung daripada kerajaan-kerajaan yang sudah hadir. Dan itu adalah kerajaan batu. Dan itu adalah kerajaan Yesus Kristus. Bayangkan saudara, Alkitab menjelaskan dengan luar biasa bahwa setelah kerajaan-kerajaan yang dilihat oleh Raja Nebukadnezar, maka ada kerajaan batu yang bukan dibuat oleh manusia. Dikatakan tadi ayatnya, bukan oleh tangan manusia, batu itu meluncur dan menghantam bagian yang paling bawah. Yaitu setelah kerajaan terpecah, maka inilah yang dikatakan, ya. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah kerajaan batu, adalah kerajaan Tuhan, kerajaan Allah, kerajaan Yesus Kristus, Tuhan kita yang segera akan terjadi, yang akan datang segera kedatangannya yang kedua kali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat patung itu, maka kalau saya bertanya kepada kita, kita ini sedang berada di mana? Apakah di kepala dari emas? Atau di dada dan lengan? Atau di bagian pinggang? Tidak. Kita sudah sedang menuju ke satu tempat, yaitu satu kerajaan yang segera datang, yaitu kerajaan batu yang bukan dibuat oleh manusia. Dan itu adalah kerajaan Kristus. Wah, pada waktu Nebukadnezar melihat itu, dia sungguh mengagumi dan dia sungguh memuliakan Tuhan, dan dia akhirnya percaya kepada Tuhan yang disembah oleh Daniel. Ya, dikatakan dalam cerita itu, oh memang pada waktu kerajaan terpecah menjadi 10 kerajaan, dikatakan seperti Tuanku lihat besi bercampur dengan tanah liat. Itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan. Seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau dilihat sejarah, kerajaan-kerajaan 10 ini berusaha untuk menyatukan lagi. Mereka berusaha menikahkan, ya, antar raja, anak-anak mereka dinikahkan, tapi tidak berhasil, ya. Kemudian kita lihat di dunia modern sekarang sempat terbentuk, ya, Eropa, ya, tetap sempat sekarang juga muncul uang euro, tapi akhirnya sekarang Inggris memisahkan diri. Alkitab sudah menubuatkan, masa depan sudah dikasih tahu di tahun 605 sebelum Masehi, bahwa itu tidak akan terjadi lagi. Jadi dari sini kita bisa melihat betapa luar biasanya Alkitab firman Tuhan ini yang sudah memberitahukan masa depan yang akan datang. Dan itu adalah nyata. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan di dalam Daniel 2 ayat 44, tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Nah, ini adalah kabar yang baik, ya. Kalau kita lihat tadi ceritanya, mungkin juga termasuk Nebukadnezar. Wah, kenapa saya kepala dari emas? Kok harus saya digantikan kerajaan saya? Dan begitu habis Medo-Persia, kemudian Medo-Persia yang begitu kuat, tiba-tiba digantikan oleh kerajaan Yunani. Dan habis kerajaan Yunani, kemudian tidak lama digantikan oleh kerajaan Roma. Dan setelah kerajaan Roma terpecah-pecah lagi kerajaan itu. Bahkan tidak pernah bersatu lagi. Kelihatannya tidak ada yang kekal. Tidak akan ada yang bertahan. Yang begitu hebat sekalipun. Yang sempat begitu lama waktu untuk menjadi kerajaan. Kelihatannya tidak dapat bertahan lama. Tapi kita bersyukur. Daniel 2 mencatat. Ada satu kerajaan yang
tidak sama dengan sebelumnya. Dan kerajaan itu disebut kerajaan batu yang menghancurkan kerajaan-kerajaan dunia yang ada. Tuhan menghancurkan kerajaan-kerajaan dunia yang ada. Dan kerajaan batu itu adalah Allah sendiri. Kalau kita baca dalam Daniel pasal 2 dikatakan, batu itu yang menghancurkan patung yang akhirnya menjadi sekam, yang ditiup oleh angin. Artinya tidak dikenal lagi kerajaan-kerajaan itu. Tapi batu itu makin lama makin besar dan memenuhi dunia ini. Dan itu adalah kerajaan Allah. Itulah sebabnya dikatakan kerajaan Allah itu semakin lama semakin besar dan itu untuk selama-lamanya. Saudara, dunia ini tidak akan kekal. Tidak akan ada yang bertahan. Kekuatan manusia, kekuasaan manusia tidak akan lama bertahan. Kita harus percaya bahwa saatnya Allah sedang mempersiapkan kerajaannya, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali. Tepat seperti yang Tuhan kulihat bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Ya. Bayangkan saudara, ini adalah logam-logam mulia yang sering punya menjadi ukuran nilai-nilai di dalam ekonomi dunia. Tetapi semuanya itu akan habis. Karena apa? Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada Tuanku, Raja, apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kita pada waktu membaca Daniel pasal 2, kita diingatkan bahwa Tuhan sudah memberitahukan masa depan dunia ini di tahun sejak 605 sebelum Masehi. Sekarang sudah tahun 2000, ya, 2020. Berarti sudah 2620 tahun yang lalu kurang lebih, atau 625 tahun yang lalu. Allah sudah kasih tahu melalui firman Tuhan yang dicatat oleh Daniel pasal 2, yaitu Tuhan akan melakukan apa yang sudah difirmankannya. Bahwa kerajaan-kerajaan yang muncul dan kemudian hilang, muncul dan hilang, tidak akan bertahan. Begitu pula dunia sekarang. Kalaupun ada yang mengakui negara superpower ataupun apa namanya, itu sifatnya sementara. Semuanya sementara. Dan yang kedua yang kita perlu ingat, kita sekarang hidup di zaman kerajaan yang ada di kaki, artinya yang terakhir. Kitalah yang sedang menunggu kerajaan batu yang segera Tuhan akan lakukan. Jadi kita sebenarnya hidup di zaman yang tinggal menunggu kerajaan batu. Kita bukan hidup di kerajaan kaki yang besi, kita bukan hidup di kerajaan yang tembaga, bukan juga hidup di perak atau di emas, tapi kita hidup di kaki yang paling bawah. Berarti sudah sangat dekat, Ya. Di dalam Mazmur 2 ayat 8 dan 9 dikatakan, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Allah segera menghancurkan kerajaan-kerajaan dunia ini. Allah segera akan mendirikan kerajaan batu, karena Dia mau melakukan untuk umatnya yang segera Dia akan selamatkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita rindu bahwa kita bersedia menunggu kerajaan batu. Nubuatan firman Tuhan sudah dinyatakan, masa depan sudah dinyatakan. Anak-anak muda, Anda boleh mengejar cita-cita, tapi jangan lupa firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa Tuhan akan segera menggenapkan nubuatannya ini. Kita sedang hidup di penghujung daripada dunia ini. Kita sedang menunggu kerajaan batu. Oke, kita akan lihat di dalam janji Tuhan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana.
adil dan beribadah. Di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia, dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Jadi ketika kita sudah tahu masa depan, ya, sekarang melalui Daniel 2 kita sudah tahu kita berada di mana posisi kita, maka kita harus mengharapkan kasih karunia Allah. Dan apa yang kita harus lakukan dengan kasih karunia Allah itu? Tinggalkan kejahatan, kefasikan kita tinggalkan. Keinginan-keinginan duniawi, mari kita tinggalkan. Dengan demikian kita bisa hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Baik, ada satu ayat yang perlu dibaca dan ini bagus untuk menolong orang-orang muda kita. Di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Kami persilakan Pendeta Eben untuk membacanya. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Ayat 11. Ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, jadi jangan lupa orang-orang muda, Allah punya rancangan-rancangan untuk masa depan yang penuh pengharapan. Dan salah satu poin yang kita ingat di malam ini, siapkanlah dirimu untuk menyambut kerajaan Allah itu. Setiap hari dengan kasih karunia Allah, kita semuanya harus meninggalkan kefasikan, ya. Masa muda bukanlah masa untuk menikmati kefasikan, justru membentuk tabiat Kristus untuk meninggalkan kefasikan, meninggalkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita juga hidup bijaksana, adil, dan senang beribadah di dalam dunia sekarang ini. Saya senang, saudara, apa yang terjadi ya sekarang ini. Kami melihat, saya beberapa kali diundang bicara di orang-orang muda. Ternyata sekarang orang-orang muda mulai menyadari kebangunan rohani itu sangat penting. Membaca firman Tuhan sangat penting. Membaca tulisan-tulisan rohani begitu penting. Dan ini betul-betul terjadi. Dan ada juga sekarang yang senang membuat network doa. Lanjutkan. Kita harus percaya, inilah saatnya semakin kita giat untuk bergantung kepada Tuhan. Malam ini, saya yakin kita punya masalah-masalah. Tetapi ketika kita datang kepada firman Tuhan, Tuhan akan sanggup menolong kita. Firman Tuhan itu mengatakan, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dan pikulah kuk yang kupasang, karena bebanku ringan. Tuhan menjanjikan kelepasan. Mari jadikan masa depan yang Tuhan sudah ungkapkan membuat kita, saya mau bersedia. Kalau kerajaan batu itu datang, saya ada di dalamnya ya Tuhan. Saya mau menyambut Engkau. Saya mau siap untuk melakukannya dari saat ini sampai Engkau datang yang kedua kali. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Nah, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Kami diungkapkan malam ini melalui Daniel pasal 2 bahwa sejak tahun 605 sebelum Masehi, Tuhan sudah memberitahukan sejarah ke depan sehingga kami boleh mengerti di mana posisi kami sekarang, bahwa kami berada di penghujung dari zaman di mana kerajaan Allah segera datang. Tuhan Yesus segera datang yang kedua kali. Biarlah dengan kasih karunia Tuhan, kami boleh hidup bijaksana, hidup adil, hidup benar, dan meninggalkan keinginan-keinginan duniawi, meninggalkan kefasikan, dan akhirnya kami boleh dipersiapkan bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan selama Tuhan izinkan kami hidup di masa-masa ini, Tuhan akan berikan kami kekuatan, kesehatan, kesegaran, dan juga kebangunan rohani. Dan Tuhan akan menjadikan kami menjadi satu saluran terang, saluran berkat bagi sesama. Ada banyak mungkin yang menghadapi masalah-masalah. Tuhan bantu untuk melepaskannya. Tuhan akan berikan kelegaan ketika malam ini melihat pekabaran pengharapan ini.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk pekabaran yang sangat indah malam hari ini yang sudah disampaikan oleh hamba Tuhan, Pendeta Roni J. Wenas, bahwa firman Tuhan telah mengungkapkan akan sejarah dunia bahkan masa depan kita. Pak Pendeta Roni, ada beberapa pertanyaan yang masuk, kita masih punya waktu kurang lebih 15 menit ke depan. Yang pertama, ada pertanyaan yang masuk dari para pelajar Alkitab kita. Kami memilih beberapa pertanyaan untuk bisa kita jawab dan jelaskan malam hari ini. Yang pertama adalah, mengapa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Ini barangkali ada hubungannya dengan pelajaran minggu yang lalu, tetapi kami mohon Bapak Pendeta Roni J. Wenas boleh menjawab pertanyaan yang pertama. Mengapa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Silakan Pak Pendeta. Ya, terima kasih. Di dalam Kejadian 2 kita sudah lihat bahwa Tuhan memberikan perintah kepada Adam dan Hawa, ya, semua pohon dalam taman ini buahnya boleh kamu makan, kecuali buah yang ada di tengah-tengah atau pohon yang disebut dengan pengetahuan baik dan jahat. Dan kalau dimakan, kamu akan mati. Nah, pada waktu di Kejadian 3, pada waktu setan menggoda Hawa, dan akhirnya Hawa kemudian kalah dan memberikan kepada suaminya Adam, yang membuat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa bukan sekedar buahnya, ya. Karena dulu waktu saya masih kecil ada yang berpikir itu buah apa ya? Pengetahuan baik dan jahat. Sampai kami dulu masih kecil kata, oh sawo, ada yang bilang apel dan lain sebagainya. Kalau orang dewasa sekarang ditanya jangan-jangan buah durian. Itu hanya bercanda ya. Tapi sebenarnya dengan mereka memilih makan buah pengetahuan dan baik dan jahat, ada dua yang terjadi, yaitu mereka tidak percaya kepada firman Tuhan. Mereka lebih percaya kepada kata-kata setan daripada firman Tuhan. Ya, di dalam Markus 16 ayat 16 dikatakan siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi masalahnya adalah mereka dengan memakan buah pengetahuan baik dan jahat, mereka lebih percaya kata-kata ular atau setan daripada firman Tuhan. Kemudian yang kedua, dengan demikian mereka melanggar perintah Allah. Di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang keempat, ya, dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Jadi itu yang saya bisa beritahukan ya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawaban pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua yang dikirimkan oleh pendengar atau pelajar Alkitab kita, mengapa dunia ini menjadi dunia yang fana? Jadi setelah manusia berdosa dan dunia ini terkontaminasi dosa, kenapa dunia ini menjadi dunia yang fana? Silakan Pak Pendeta Wenas untuk menjawabnya. Ya, fana artinya tidak baka, ya, atau sementara, ya, tidak kekal. Jadi kita mesti ingat di dalam Alkitab dikatakan dalam 1 Timotius 1 ayat 17 bahwa hanya Allah yang kekal. Ya. Jadi tidak ada yang kekal di dunia ini kecuali Allah. Nah, kenapa sampai dunia ini fana? Oleh karena manusia jatuh dalam dosa. Dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan semua orang telah berdosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Jadi karena telah hilang kemuliaan Allah, maka dunia ini fana, ya. Karena hanya Allah yang kekal dalam 1 Timotius 1 ayat 17. Dan dalam Roma 5 ayat 12 dikatakan karena satu orang maka dosa ini menjalar ke semua. Jadi dosa menyebabkan kemuliaan Allah hilang dari dunia ini. Dan dunia ini menjadi fana. Itu saja yang saya bisa berikan. Oke, terima kasih banyak. Pertanyaan yang terakhir barangkali malam hari ini, pertanyaan yang ketiga, apakah kasih karunia 100% yang menyelamatkan kita? Pertanyaannya, apakah kasih karunia itu 100% yang menyelamatkan kita? Silakan Pak Pendeta Roni untuk menjawabnya. Baik, coba kita baca Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-8. Boleh dibantu Pendeta Eben? Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-8. Efesus pasal 2 ayat yang ke-8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya,
Jadi memang kita diselamatkan hanya oleh kasih karunia Allah. Ya. Nah, pengalaman keselamatan itu di dalam pelajaran teologi dikatakan ada 3, yaitu dibenarkan, ya, itu bahasa Inggrisnya bilang di sanctification, ya. Kemudian disucikan, ya. Yang pertama justification, dibenarkan. Kemudian yang kedua sanctification, lalu yang ketiga glorification, yaitu kita dibenarkan hanya oleh kasih karunia. Kemudian disucikan pun hanya oleh kasih karunia. Dan lalu nanti ketika Yesus datang yang kedua kali, kita akan dimuliakan, itu hanya oleh kasih karunia. Lalu kemudian pertanyaannya, loh, kalau kita tidak berjuang untuk melakukan hukum bagaimana? Ya, betul bahwa keselamatan itu hanya oleh anugerah. Kenapa? Ketika saya orang berdosa, untuk menjadi orang benar hanya dengan pertolongan Tuhan kita bisa dilayakkan. Bukan karena kebaikan saya, ya, bukan karena ketidakin. Kemudian ketika saya mau menurut Tuhan, ya, kita lihat pengalaman Rasul Paulus dalam Roma pasal 7 dikatakan, aku sebenarnya secara akal budi mau menurut hukum. Tetapi yang kulakukan bukan penurutan. Yang kulakukan justru bertentangan seperti yang aku pikirkan. Dan akhirnya Paulus mengatakan, celakalah aku manusia yang celaka. Tetapi syukur kepada Yesus Kristus. Jadi di dalam kita proses untuk hidup benar dengan Allah, melakukan kehendak Allah, kita jangan berharap kepada kekuatan kita. Kita harus berharap kepada kasih karunia Allah. Itulah sebabnya disebut kita terus dalam proses penyucian itu jangan mengandalkan kekuatan kita, tapi mengharapkan kasih karunia Allah. Lalu akhirnya ketika kita setia melakukan kehendak Allah, oleh karena ketidakberdayaan kita melakukan kehendak Allah hanya oleh kasih karunia Allah. Jadi semakin kita mengharapkan kasih karunia Allah, lalu kita akan mau melakukan kehendak Tuhan. Dan akhirnya ketika Yesus datang, kita dimuliakan, kita diangkat dalam kerajaan surga, karena anugerah Allah juga yang menyelamatkan kita. Mudah-mudahan bisa membantu untuk mengerti. Baik, terima kasih banyak untuk jawaban-jawaban kepada pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang sudah dibahas oleh Bapak Pendeta Roni Wenas. Bapak Ibu saudara-saudara yang kami kasih di dalam Tuhan, masih ada beberapa pertanyaan lagi, nanti besok akan kita jawab. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memberikan pertanyaan, jangan lupa untuk besok boleh bergabung kembali karena kita akan membahas pelajaran-pelajaran yang lain daripada firman Tuhan dan juga memberikan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian belajar Alkitab interaktif online kita pada malam hari ini. Puji Tuhan, segala sesuatu boleh berjalan dengan lancar dan kita berdoa Roh Kudus yang menyempurnakan setiap perbaktian kita dan pembelajaran yang sudah kita lakukan pada malam hari ini. Jangan lupa besok malam kita akan kembali bersama-sama melanjutkan belajar Alkitab interaktif online dengan pembahasan besok yang sangat menarik, cara kedatangan Kristus yang kedua kali. Tema yang akan dibahas besok adalah tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Ini adalah satu pengharapan kita yang terbesar, seperti yang Pendeta Roni tadi sampaikan, kedatangan Kristus yang kedua kali akan memuliakan kita, glorification, keselamatan bukan hanya dari upah dosa, tetapi menyelamatkan kita dari akibat-akibat dosa yang masih kita alami di dunia ini. Itu sebabnya sekali lagi kami mengundang, jangan lupa besok malam, tepat jam 7 waktu Indonesia Barat, kita akan kembali bersama-sama memulai ibadah belajar Alkitab interaktif online yang kembali besok akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Roni J. Wenas. Untuk mengakhiri seluruh rangkaian kita atau acara kita pada malam hari ini, kami mohon sekali lagi Bapak Pendeta Wenas untuk pimpin doa sekaligus doa berkat bagi kita semua. Kami persilakan. Baik, kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan karena malam ini
kami telah melihat masa depan yang Tuhan ungkapkan. Sejak tahun 605 sebelum Masehi, ketika hamba Tuhan Daniel diberikan inspirasi mimpi oleh Tuhan, menjawab mimpi dari Raja Nebukadnezar, yang ternyata menjelaskan sejarah dunia ke depan untuk 2000 tahun ke depan. Dan kami melihat secara nyata sejarah itu menggenapkannya. Satu persatu dari kerajaan Babylon sampai kerajaan yang terakhir dunia ini, yaitu kerajaan yang terpecah-pecah. Dan itu juga adalah di mana kami berada saat ini. Tuhan, kami berterima kasih oleh karena dengan melihat Daniel pasal 2, kami tahu kami sedang berada di penghujung daripada zaman ini. Di penghujung dari nubuatan Alkitab, di penghujung daripada sejarah dunia ini. Dan kami sedang menunggu satu kerajaan, yaitu kerajaan Allah yang kekal. Karena kerajaan di dunia ini tidak ada yang kekal. Itulah sebabnya ketika kami melihat hal ini, biarlah kami sejak malam ini mempunyai satu komitmen untuk mengharapkan kasih karunia Allah setiap hari, bertumbuh di dalam iman. Firman Tuhan semakin kami cintai dan kami semakin senang berdoa. Dan akhirnya dengan pertolongan Tuhan kami boleh hidup dengan bijaksana. Hidup menjadi kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Berkati kami semua yang sudah mengikuti malam ini pelajaran Alkitab. Biarlah semua yang sudah mengikutinya, Tuhan akan memberkati, menguatkan, dan akhirnya ketika kami sedang menghadapi krisis-krisis yang sedang terjadi, kami tidak kehilangan pengharapan. Justru melihat janji firman Tuhan, bahwa Tuhan sedang menyediakan kerajaan yang kekal, yang tidak akan pernah tergantikan, di mana kami diundang untuk menjadi warga negara kerajaan Allah. Biarlah kami boleh disiapkan. Biarlah Tuhan berkati semua kami, dan biarlah besok dengan pertolongan Tuhan, kami boleh mengikuti kembali pelajaran Alkitab. Berkati kami semua ya Tuhan, sempurnakan doa ini, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudara, sampai ketemu besok malam, tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati kita semua.